Ya puji nama Tuhan, shalom, saudara yang kasih Tuhan, shalom semuanya. Saya percaya sore hari ini ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita katakan amin. Yang bersukacita boleh sambil bangkit berdiri, saudara boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak kita sembah. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Come on, sorakan haleluya. Sambil bertepuk tangan saudara. Mari kita tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari datang dengan ucapan syukur, saudara katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri, yang percaya katakan, Kau yang percaya, bersemesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, jujur kasih anugerahmu, kenal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja. Mari bersyukur lebih lagi, katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri, yang percaya katakan, Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita percaya Dialah Raja segala raja, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kaulah, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi dengan kagum katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, amin. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa
Dialah Raja, dialah segala Raja, layak kita tinggikan tempat ini. Tidak ada yang seperti Dia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nyanyikan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib selamanya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Amin. Malam hari ini kami nyatakan Tuhan. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, kami percaya, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari serukan katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, disorakan haleluya. Boleh kasih tahu kanan kiri mengatakan Tuhan Yesus Raja di atas hidup. Tuhan Yesus Raja atas segala raja. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita berikan pujian bagi Allah kita. Kita menyembah Tuhan kita.
Kita mau tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat darahmu yang tercurah buat setiap kami. Kami bersyukur buat karya penebusanmu Tuhan. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup buat setiap kami. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama umat Tuhan nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan kembali. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari umat Tuhan segenap hati menyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan hormat kami Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Oh, haleluya. Kami puji, kami sembah Kau
terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindukan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Lebih dalam rodamu. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, lebih lagi nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Somebody kami tinggikan namamu Tuhan, kami sembahkan. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak kami lakukan selama-lamanya. Kami sembahkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari dengan segenap hati kita tinggikan Tuhan lebih lagi, nyatakan
dalam hadirat-Mu kami boleh duduk diam, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar di momen ini Tuhan, Kau sendiri yang berbicara pada setiap kami. Kau sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Kau urapi firman-Mu, terlebih Kau urapi mulut bibir hamba-Mu. Biar setiap firman yang boleh dikumandangkan adalah firman yang kudus, firman yang benar, firman yang memerdekakan, dan firman itu yang akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan momen-momen yang ada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami. Kami siap ditegur, kami siap belajar, kami siap mendengar menjadi seorang murid. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu dinyatakan dengan otoritas dan kuasa ilahi tercurah di tengah-tengah setiap kami. Sehingga setiap kami yang sakit, kami boleh alami kesembuhan dengan mujizat. Setiap yang lemah kami boleh mendapat kekuatan yang baru, yang putus asa kami boleh punya pengharapan yang baru. Dan di dalam Engkau mujizat dinyatakan atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Ya, mau kenalan ya bingung gitu ya. Saya memang lahir di sini, saudara ya. Jadi sedikit kenalan aja, mungkin ada beberapa yang baru, yang saya juga baru kenal saudara ya. Jadi saya ini bukan orang lain, tapi saya anak sendiri saudara ya. Saya anak sah dari Bapak Pendeta David Lukman. Ini bukan mau bikin kasus RK sama Lisa yang baru saudara ya. Bukan saudara ya. Ini memang secara akte lahir saya adalah anak kandung dari Akyu Nyunyu ya, Bapak David Lukman. Dan saya belajar dari tempat ini, pertama kali saya melayani pun saya lahir dari tempat ini. Saya nggak bisa lupa, di sana itu tempat saya belajar main keyboard saudara ya. Waktu di sini semua muji nyembah, saya juga muji nyembah sendiri pakai keyboard di situ saudara ya, belajarnya di situ. Sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan dari tahun 99 dan sampai hari ini saya masih melayani Tuhan. Dan dari tahun 2011 saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan sudah karunia saya seorang istri dan 3 orang anak, saudara ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Akyu, Aking udah boleh kasih kesempatan, semua keluarga yang ada di tempat ini boleh kasih kesempatan saya memberitakan firman Tuhan. Sedikit awkward tapi saya tetap akan memberitakan firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Ada amin? Ya, menyapa juga semua saudara yang ada di online yang hadir bersama-sama. Baik, hari ini kita mau langsung mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang saya beri judul adalah kerendahan hati mendahului perjumpaan. Humility leads to encounter. Kerendahan hati mendahului perjumpaan. Dalam kehidupan saya nggak bisa lepas dari proses yang namanya kerendahan hati. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama dari seorang tokoh, dia firman Tuhan, yang ternyata Tuhan membawa dia belajar untuk merendahkan hatinya, sampai akhirnya dalam segala kerendahan hati itu dia ngalamin Tuhan. Anak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Boleh dengan saya katakan akan. Akan itu berarti belum, ya, belum jelas, belum tahu, belum terjadi. Akan, ya, saudara. Jadi kalau kita melihat kisah ini mungkin kita sedikit bingung, tapi saya mencoba mengejawantahkan kepada masa sekarang. Kalau misalkan Abraham yang hidup pada zaman itu hidup zaman sekarang, kira-kira seperti apa ceritanya, begitu ya. Karena waktu itu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian di usia 75 tahun. Kalau sekarang susah membayangkan orang usia 75 tahun untuk keluar dan mengalami perjalanan dengan Tuhan. Nah, saya mencoba mempresent value-kan ya. Kira-kira kalau hari ini Abraham hidup itu usianya kurang lebih berapa? Waktu itu Abraham wafat di usia 175 tahun. Jadi kurang lebih kalau sekarang kita tarik usia rata-rata manusia 80 tahun, maka Abraham waktu ini ya
waktu itu dan ditarik ke waktu ini, kurang lebih itu usianya 34 atau 35 tahun. Ya, usia 34 atau 35 tahun ada seseorang yang sudah punya istri tapi belum punya anak, lalu tiba-tiba di usia yang sudah dewasa itu, di usia yang sudah mature itu, dia tidak kekurangan secara ekonomi, dia tinggal di tanah Ur Kasdim. Dan saudara harus mengerti tanah Ur Kasdim adalah tanah kota maju, kota berkembang pada zaman itu. Baik secara ekonomi, budayanya, juga finansialnya. Dan sejarah mencatat keluarga Abram ini bukan keluarga nggak punya, ini keluarga berada. Jadi dalam keadaan yang serba cukup, saudara bayangkan, di usia 35 tahun, apalagi udah mengalami financial freedom begitu ya, sudah mengalami kebebasan secara finansial, nggak perlu lagi pusing soal besok mau makan apa, mungkin sudah tinggal mikirnya mau investasi apa, itu keadaan Abram. Dia waktu itu punya kebudayaan agama yang berbeda dengan orang Israel. Kebudayaan orang Israel waktu itu diperkenalkan Allah menjadi Elohim. Tapi waktu itu kebudayaan orang-orang tinggal di Ur Kasdim, itu mereka tidak kenal Elohim. Mereka terbiasa dengan penyembahan-penyembahan berhala. Jadi waktu itu ada seseorang yang bernama Abram, tiba-tiba mendengar satu suara yang berkata, Abram, pergi dari negerimu. Ini gak masuk akal. Dia tidak tahu itu suara siapa, tapi kok dia begitu yakin. Ada sebuah conviction, ada sebuah keyakinan bahwa itu suara Tuhan. Begitu. Dalam keadaan yang dia begitu bimbang, tapi dia mulai melangkah. Saudara ya, dia mulai melangkah. Nah, coba bayangkan kalau kita yang hidup zaman sekarang. Di usia 35 aja udah mengalami financial freedom. Udah gak butuh yang namanya uang karena uang udah bekerja buat kita, begitu ya. Nggak perlu susah payah cari uang. Semuanya sudah tersedia, rumah sudah punya, keluarga bahagia, kurang apa lagi? Tiba-tiba di usia 35 tahun itu disuruh Tuhan keluar dari rumah bapaknya yang penuh dengan segala kenyamanan. Keluar dari zona nyamannya, kemana? Nggak tahu. Nggak jelas, saudara. Nggak ada Google Map, kalau zaman sekarang ada Google Map kita mau lihat, mau pergi ke Jakarta lewat mana, macet enggak, paling pas berangkat jam berapa. Dulu nggak ada. Dulu dengan segala ketidakpastiannya, Abram melangkah keluar. Pertanyaan yang kita renungkan bersama-sama. Bagaimana jika Tuhan meminta kita berjalan bersama dengan Tuhan, start dari nol, meninggalkan semua yang nyaman itu, dan mulai lagi dari nol, padahal keadaan kita lagi baik-baiknya, lagi mapan-mapannya, lagi nyaman-nyamannya. Dan itu yang terjadi. Nah saudara, kata pergilah dalam Kejadian pasal 12 itu, bahasa Ibrani menggunakan parafrase lek-leka. Apa arti dari lek-leka? Arti dari lek-leka adalah pergilah untuk dirimu sendiri. Pergi untuk kepentinganmu sendiri. Saudara dengar ini, kalau satu hari Tuhan membawa zona nyaman kita hilang, lalu Tuhan bawa kita masuk di dalam zona yang tidak nyaman, percayalah ini yang Tuhan sedang kerjakan. Bahwa itu Tuhan izinkan untuk kepentingan setiap kita. Ada amin? Bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan Tuhan mengeksploitasi kita, bukan. Untuk kepentingan kita di masa depan yang hari ini kita belum tahu. Yang hari ini kita belum lihat. Saudara, waktu saya mau selesai SMA, mau kuliah, saya doa, Tuhan saya kuliah apa? Karena papa waktu itu almarhum bilang begini, Van, kuliah teologi. Saya pikir-pikir saya nggak mau jadi pendeta, susah segala sesuatu diomongin, saya mau jadi pengusaha. Itu hati saya diam-diam, saudara ya. Sekarang saya buka karena udah selesai masanya gitu ya. Dulu saya diam-diam, saya dalam hati nggak mau gitu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan izinkan saya melalui sebuah mimpi, ambil kuliah akuntansi gitu ya. Karena sebelumnya saya baru ngobrol tuh sama Pak dosen ya, Pak Dede. Kira-kira kalau saya kuliah akuntansi gimana ya? Dede bilang, iya bener bagus, masa depan cerah. Si Gana mah nggak sanggup saya bilang begitu. Itu saya benar-benar ngucapin. Nah, waktu saya malamnya doa minta tanda, malamnya saya mimpinya gini.
ada suara bilang gini, aku yang akan memampukanmu. Nah berarti kan saya langsung ingat, wah ini mah ngomongin akuntansi yang semalam saya bilang gak sanggup. Nah ya udah, yakinlah udah bangun, saya tulis akuntansi. Kuliah berjalan, saya pikir kalau tuntunan Tuhan, lancar, Tuhan yang suruh begitu kan. Mau masuk, udah ada yang siapin uang masuknya, bayangin bener saudara. Ini uang masuk buat kamu, jadi orang tua gak keluar uang untuk saya masuk ke universitas. Uangnya sudah ada yang siapkan. Semuanya ikut ujian saringan masuk, saudara. Dah, semuanya lancar dari Tuhan. Waktu dijalanin ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Saya pikir kalau dari Tuhan semuanya mulus, semuanya mudah. Ternyata sulit. Saudara ya, mau masuk bisa, gak bisa keluar. Kan gak mungkin kita keluar drop out begitu kan, malu ya. Jadi harus selesai begitu. Wah, mama tahu banget lah, saya berapa kali mau udahan begitu. Udah lama gak kuat, saya gak kuat beneran. Ya sudah, tapi singkat cerita saudara. Akhirnya selesai juga, saya skripsi, selesai jadi sarjana akuntansi. Begitu saudara. Setelah selesai jadi sarjana akuntansi, papa bilang, Van, kuliah udah selesai, sekarang jadi full time. Nanti dulu pak. Sekarang waktunya saya cari pengalaman. Bayar kuliah mahal, masa nggak cari pengalaman? Padahal saya menghindari panggilan. Nah ceritanya saya bekerja dulu, apa dulu, sampai satu hari Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudara jujur, waktu saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu tahun 2011, saya merasa tahun 2011 tuh ya, saya merasa saya kehilangan waktu bertahun-tahun untuk kuliah, sesuatu yang tidak saya butuhkan untuk masa depan saya. Itu pikiran saya waktu itu. Karena lulusan akuntansi kok jadi pendeta. Lebih cocok lulusan teologi jadi pendeta. Pas begitu kan. Tapi saudara dengar ini, waktu saya berjalan sama Tuhan, mata saya terbatas melihat, sebatas manusia bisa melihat. Tapi ternyata waktu saya jalanin 4 tahun kemudian, setelah jadi full time, jadi tahun 2015. Seorang pemimpin di gereja mempercayakan saya untuk mengurus seluruh budgeting keuangan yang ada di gereja. Di situ saya baru menyadari, oh ternyata apa yang Tuhan persiapkan jauh berapa tahun sebelumnya, karena Tuhan punya maksud yang ada di depan sana. Percaya dengan saya bahwa mata kita terbatas melihat? Tetapi waktu kita jalan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah terbatas melihat rencananya yang ada di depan kita. Nah saudara, sama dengan Abraham. Tuhan berkata, pergi untuk dirimu sendiri. Itu juga punya arti, pergilah dan mulailah perjalanan imanmu. Mungkin kita berkata, saya sudah kok ikut Tuhan. Saya doa, saya rajin persekutuan. Saya rajin dengar khotbah, kurang gimana tuntunan Tuhan? Oke, puji Tuhan, bagus. Tapi berikutnya, apakah kita sudah menemukan jati diri iman kita seturut dengan apa yang Tuhan mau? Kalau dari muka-mukanya sudah sih ya. Karena begini, rata-rata manusia itu berpikirnya begini. Saya nggak tahu di sini ya, kalau di sana ya, di luar sana begitu. Berpikirnya begini. Hidup tuh mencari yang namanya ekonomi yang baik. Ya semua juga pengen ekonomi lebih baik kan. Lalu setelah itu pengen punya keluarga yang baik, begitu kan. Itu yang pengen dicapai kan. Lalu udah gitu punya warisan yang cukup untuk kita serahkan kepada anak cucu kita, betul? Itu kan secara daging. Ya betul? Boleh cubit sebelah kanan kirinya coba. Nah itu daging ya. Tapi pernahkah kita sadar bahwa daging ini sementara dan kemudian setelah 80-90 tahun kita akan meninggal. Lalu kita bagaimana kehidupan setelah itu? Tuhan sedang mempersiapkan satu perjalanan iman yang bukan hanya bicara perjalanan daging kepada Abraham, tapi perjalanan perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita berkata, tapi hidup saya baik kok. Oke. Apakah takaran baik adalah takaran yang alkitabiah untuk sebuah perjalanan rohani? Semakin kaya, maka saya semakin rohani. Apa betul begitu? Ada yang setuju dengan saya? Kalau semakin kaya, semakin rohani? Enggak loh.
Nyatanya bukan itu, karena itu takaran dunia. Kalau kita pakai takaran itu untuk hidup dalam kerajaan Allah, kita jadi salah sasaran. Akhirnya yang kita kejar adalah apa yang dunia kejar. Menjadi kaya, semakin kaya, sangat kaya. Padahal bukan itu takarannya. Mau buktinya? Kita belajar sama-sama ya. Kita belajar. Nah, kita lihat sebuah gambar. Dari gambar ini ada beberapa hal yang saya mau cerita. Kalau saudara lihat dari gambar ini adalah gambar seseorang sedang bercermin. Ini muka dia bukan? Muka dia bukan? Muka dia. Kalau muka orang lain dia udah gak di situ, kaget saudara ya. Jurik saudara. Ini muka dia. Tapi pertanyaan berikutnya, apa betul ini adalah mukanya? Bukan. Masa ada hidung dua saudara? Masa ada bibir setengah di kiri? Kan gak mungkin. Ini kan dia tapi bukan dia yang sesungguhnya. Ini adalah cermin yang rusak. Boleh dengan saya katakan rusak. Bukankah seringkali kita bercermin dengan cermin yang rusak dalam kehidupan kita? Kita mulai bercermin dengan apa? Dengan masa lalu yang telah membentuk kita hari ini. Masa lalu yang gagal, masa lalu yang penuh dengan luka, masa lalu yang tidak nyaman, masa lalu yang penuh dengan penghakiman sekeliling kita. Lalu kita mulai melihat diri kita seperti itu. Menilai apa kata orang tentang kita mulai bercermin tentang diri kita dari situ. Jangan-jangan kita sedang melakukan itu, yaitu kita sedang bercermin pada cermin yang rusak. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa identitas kita di dalam Kristus itu bukan dari apa kata orang, bukan dari luka, bukan dari dosa masa lalu, bukan dari pengakuan manusia. Tetapi menemukan jati diri ilahi, yaitu menemukan siapa kita, apa kata firman, bukan apa kata dunia. Ada amin. Apa kata firman tentang kita? Apa yang Allah lihat tentang kita? Kita adalah anak yang dikasihi. Kita adalah anak yang sudah diampuni dosanya. Kita adalah anak-anak yang dipersiapkan masuk dalam kerajaannya. Itulah kita. Itulah identitas kita. Jadi kemanapun kita melangkah, kita harus tahu identitas kita itu bukan dari apa yang orang atau dunia katakan tentang kita. Tetapi dari apa yang firman katakan tentang kita. Amin. Saudara, kita mau belajar lebih dalam. Kompromi menghalangi tujuan Tuhan. Kompromi menghalangi tujuan Tuhan. Kejadian 12 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat yang keempat, bisa baca semua? 3, 2, 1. Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bagus? Taat ya? Bagus ya? Dan, tapi ini berikutnya ya. Dan, kita baca 3, 2, 1. Dan, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini yang gak pas. Kenapa? Karena Tuhan bilang, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu. Siapakah Lot ini? Lot adalah keponakan dari Abram. Lot punya papa, itu adik kakak sama Abram. Tapi adiknya Abram ini meninggal dunia. Lot ini anak yatim, gak punya bapak. Abraham adalah orang tua, gak punya anak. Kira-kira kalau sampai ada keponakan dibawa keluar, kira-kira menurut saudara, hubungannya dekat apa jauh? Nah, saya menganalogikan kenapa Abram dengan berani mengambil Lot untuk keluar dari tanah kelahirannya kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena ini, saudara dengarkan ini. Satu, mungkin Abram berpikir, Tuhan, Lot ini bukan sanak saudara, ini sudah seperti anak kandung saya. Dari kecil sama-sama saya. Nah kurang lebih saudara, berapa sih usia Lot waktu Abram kalau dinilai tadi 35 tahun gitu ya usianya tadi ya. Kalau di present value kan ke sekarang. Berapa usia Lot waktu itu? Waktu keluar. Kurang lebih kalau kita present value kan, usia Lot waktu itu kurang lebih bedanya 15 tahun. Jadi kurang lebih usia Lot 20 tahun lah. Anak muda yang sangat merindukan figur mentor begitu kan, 20 tahunan begitu. Nah dia pergi. Mungkin Abram bilang sama Tuhan, Tuhan ini bukan orang lain. Ini seperti anak saya sendiri. Dulu juga lagi kecil saya main sama dia.
Dulu wah pokoknya banyak sejarahnya begitu. Tapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Kejadian 12, Abram mulai melangkah. Kita baca nanti Kejadian 13 di rumah. Saudara akan temukan Abram diberkati berlimpah-limpah. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan, mungkin gak Tuhan memberkati hidup kita? Sangat mungkin. Karena kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Tapi kalau belum diberkati, bukan berarti kurang rohani juga. Ya, jadi berkat itu bukan tujuan, tapi berkat itu bonus. Dampak. Karena Tuhan mau pakai kita untuk memberkati lebih banyak orang. Nah, dalam perjalanan itu, saudara. Di pasal 13, Abram sangat diberkati. Dan apa yang terjadi? Bukan cuma Abram yang kecipratan berkat. Lot keponakannya ikut kecipratan berkat. Tahu dari mana? Satu kali Alkitab mencatat, manajer perusahaan sama manajer perusahaan berantem. Betul? Gembala sama gembala kan manajer perusahaan, saudara, kalau sekarang. Kalau dulu gembala, asetnya domba. Kalau sekarang kan manajer perusahaan, asetnya ya gedung gitu kan, banyak ya. Manajer sama manajer berantem, saudara. Ini tanahku, enggak ini tanahku. Sampai akhirnya Abram turun tangan. Nih Abram ini kalau bicara soal kongsi dagang, Abram ini yang punya saham lebih besar. Betul enggak? Yang dapat wangsit untuk keluar dari Haran, dari Ur Kasdim siapa? Abram. Yang ngajak Lot siapa? Abram. Jadi Abram ini lebih berjasa sebetulnya. Dan Lot pun diberkati karena Abram. Karena ikut Abram kan? Turut diberkati begitu. Tapi luar biasa, saya perhatikan. Waktu terjadi masalah, waktu terjadi konflik, saudara dengar ini. Waktu kita jalan sama Tuhan, kita mulai ada yang namanya excuse atau pengecualian. Tuhan yang lain boleh buat Tuhan, tapi yang ini jangan Tuhan. Ini kesukaan saya. Yang lain boleh buat Tuhan, yang ini jangan sekali-kali sentuh ya Tuhan. Nah, pengecualian itu seringkali menjadi apa? Satu, menjadi sumber konflik dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi sumber ketegangan. Karena waktu itu gembala sama gembala sampai bersih tegang. Dan apa? Menjadi sumber perpisahan. Gak enak, saudara. Lot adalah simbol kompromi masa lalu yang dibawa ke masa depan. Saudara, kalau kita mau jalan ngalamin janji Tuhan sempurna, kita harus berani meninggalkan kompromi-kompromi di masa lalu. Ada amin. Apa arti nama Lot, saudara? Lot itu kan bahasa Ibrani. Apa arti dari nama Lot? Arti dari nama Lot adalah a veil, selubung. Dari artinya saja ternyata Lot adalah selubung dalam hidup Abram. Sehingga Abram tidak bisa mengalami sempurna janji Tuhan. Tahu dari mana? Kita baca pasal 13 ayat yang ke-14. Sesudah, kita baca sama-sama ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, koma. Itu ada sekuen pertama, ada sekuen kedua. Ada urutan, ada sebab akibat. Setelah Lot berpisah daripada Abram, koma. Baru berikutnya terjadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Apa firmannya? Pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Semua tanah itu diberikan. Itu semua janji berkat yang luar biasa. Betul? Tapi ada sequence pertama, ada sebab yang pertama yang harus dibuang. Setelah Lot berpisah daripada Abram, baru Tuhan bisa berfirman. Jadi kalau saya ganti kata-kata ini ya dengan bahasa Indonesia, Lot artinya selubung, kita akan baca setelah selubung berpisah daripada Abram, baru Tuhan bisa berfirman. Halo? Mungkin ada di antara saudara yang hari ini nunggu Tuhan berfirman, Tuhan gak ngomong. Kenapa? Jangan-jangan ada lot-lot yang kita masih simpan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan gak bisa masuk kepada sequence kedua dalam hidup kita, yaitu Tuhan berfirman. Karena jelas, di sini bukan Tuhan dulu berfirman, baru Abram memutuskan memisahkan Lot. Lot dulu diputuskan. Abram mengambil sebuah keputusan yang gak mudah. Meninggalkan yang seperti anak darah dagingnya sendiri. Itu gak gampang. Bahkan bukan cuman itu. Abram merendahkan dirinya di hadapan keponakannya. Tahu dari mana? Firman Tuhan berkata, waktu itu Abram ambil kendali. Abram bilang, Lot, jangan gitulah, kita nih keluarga, jangan berantem.
Kamu pilih deh Lot, lebih dulu kamu pilih kamu mau kemana, silahkan. Nanti tempat yang kamu gak mau, baru aku pilih. Ini luar biasa gak? Ini om luar biasa saudara. Kalau om zaman sekarang, saya gak tahu mungkin gini ya, om zaman sekarang ya. Lot, kan dari awal juga om yang punya ide, kan dari awal juga kan om yang punya modal, kan om yang berjasa. Jadi wayahnya ya, om dulu yang pilih, nanti sisanya sok terserah kamu. Normalnya begitu, betul nggak? Tapi lihat, Abram punya hati yang begitu besar. Bahkan kepada keponakannya, dia merendahkan dirinya dan berkata, Lot, kamu pilih duluan. Ini Lot juga calutak, saudara. Boleh tahu calutak, saudara? Nggak tahu diri, kurang ajar. Tahu dari mana? Lot nggak, Alkitab langsung mencatat. Waktu dibilang begitu, Lot langsung lihat ke kiri, lihat ke kanan. Dia lihat lembah Yordan, banyak airnya, seperti taman Tuhan. Maka Lot turun ke situ. Saudara, lembah Yordan itu letaknya di bawah. Lebih mudah mana membawa asetnya yang adalah ternak turun ke lembah atau naik ke gunung? Turun ke bawah, saudara. Ibarat ada domba-domba gendut yang susah, tajong, ngagultuk, saudara. Itu kan gampang ke lembah, gampang itu, berkat yang mudah. Mudah dijangkau. Saya yakin kalau ada pakar-pakar ekonomi hidup pada zaman itu, semua akan bilang gini, Lot, lu bener pilihnya Ciami lah, lu hebat lah. Wah mata lu bagus lah. Makanya lu pilih tempat, wah bagus lu punya mata. Pasti begitulah. Kenapa? Cocok banget sama asetnya. Ladang berumput hijau, airnya banyak, seperti taman Tuhan, asetnya adalah kambing domba, pas. Tapi Alkitab memberi tanda kurung. Lot tidak tahu kemudian hari, lembah Yordan ditunggang balik sama Tuhan menjadi api belerang. Sekali lagi, apa yang baik menurut mata kita, belum tentu yang baik buat kita. Hari ini kita bisa lihat, aduh kenapa Tuhan gak izinin saya ke situ. Coba kemarin saya nikahnya sama si itu. Hidup saya gak kayak begini. Jangan ada di sini. Ini gak ada saudara, ini di Antartika, belok ke kiri, 2000 kilo masuk, ada gang kelinci. Ya, di sini gak ada. Saudara, mungkin ada lot-lot versi kita, apa? Kompromi lama, luka masa lalu, hubungan yang tidak sehat, toxic relationship yang kita pernah alami. Atau mungkin kita punya ambisi pribadi, karena dulu kita pernah berhasil. Dulu saya orang hebat pisan. Dulu saya benghar pisan. Dulu. Jadi gak bisa lihat ke depan Tuhan mau kasih apa, karena apa? Digantung sama dulu. Kegagalan, keberhasilan di masa lalu. Itu bisa menjadi lot versi kita yang menghambat, yang diselubung, Tuhan bisa memberikan firman-Nya. Padahal kalau kita mau melepaskan lot-lot itu, maka Tuhan kemudian bisa mulai berfirman. Nah, saudara, mengandalkan Tuhan itu artinya berani bersih-bersih. Boleh dengan saya katakan bersih-bersih? Berani bersih-bersih meskipun menyakitkan. Sakit nggak kehilangan keponakan yang seperti anak sendiri? Diajar dari kecil, sudah gede, sudah jadi, sudah bisa jadi wakil, sudah sama-sama bisa investasi bareng-bareng, ini udah jadi saudara. Udah setara begitu kalau sisi dari bisnis mah. Sayang banget kan kehilangan orang yang udah kita mentoring begitu lama. Yang udah kita pupuk dari kecil, udah jago, udah pinter, saudara punya karyawan, udah dipupuk sampai pinter. Kehilangan, sayang banget. Tapi saudara, kalau nggak ada bersih-bersih itu, mungkin itu adalah penghambat kita bisa alami janji Tuhan. Dan mungkin apa yang kita anggap penting bisa jadi adalah harga yang kita harus bayar sebagai tindakan percaya penuh tanpa kompromi. Saudara, kita lanjutkan lagi sedikit. Iman adalah perjalanan. Iman itu berproses, bukan sekali jadi. Saudara perhatikan kembali tadi, bagaimana Abram merendahkan dirinya, baru dia bisa mengalami perjumpaan dengan janji Tuhan. Nah, kita masuk di dalam faith, dalam iman Abraham. Iman yang berproses, bukan iman yang sekali jadi. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama yuk 3, 2, 1. Karena iman,
Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, apakah dengan sebuah iman, apakah dengan diberkatinya Abraham pada pasal 12 ke pasal 13. Setelah Allah berfirman, apakah, pertanyaan saya, perjalanan iman Abraham selesai? Apakah selesai sampai di situ? Enggak, masih panjang, saudara. Apakah setelah nanti kita diberkati Tuhan, perjalanan iman kita selesai? Enggak, masih panjang. Hidup bisa ada roller coaster, saudara. Ada kala kita diberkati, kita punya semua yang kita mau beli. Ada kala kita harus jual semua aset-aset kita untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Itu perjalanan iman. Tetapi kenapa pada akhirnya Abraham tetap disebut dengan Abraham, bapa orang beriman? Bukan karena Abraham tidak pernah salah, bukan. Bukan karena tidak pernah melakukan kebodohan, bukan. Tetapi karena Abraham tidak berhenti berjalan dengan Tuhan. Kita akan disebut orang-orang beriman bukan karena kita melakukan kesalahan. Tetapi karena kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Buktinya apa? Di Mesir, Kejadian 12. Abram berbohong soal Sarah adalah istrinya. Tahu ceritanya? Tahu ya? Saya nggak perlu ceritain lagi ya. Muka-mukanya pada nggak tahu ya? Tahu? Tahu ya? Taulah. Kita terusin ya. Abram sempat ragu, maka dia mengambil Hagar supaya dia membantu Tuhan memberi keturunan bagi dia. Bahkan Abram pernah tertawa saat Tuhan bilang, tahun depan Sarah akan hamil. Dia tertawa. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah mulai tertawa sama janji Tuhan. Bukan karena happy, tapi karena skeptis. Karena sudah tidak terjadi, sudah sekian tahun, belasan tahun, lalu kita berkata, udahlah gak usah dibahas. Saya juga tahu Tuhan baik. Sudahlah, itu janji lama, basi. Saya udah jalanin gak terjadi. Sudahlah, gak usah dibahas, nanti sakit hati. Tertalan tanpa sebuah blueprint yang lengkap. Contohnya apa? Kadang kita mau Tuhan beri rencana 5 tahun lagi, saya jadi apa sih Tuhan? Tapi ternyata Tuhan cuma kasih, besok kamu harus ngapain. Mungkin ini menjadi contoh, pindah kerja tanpa tahu apakah akan lebih baik atau tidak lebih baik. Tapi kalau Tuhan suruh taat. Waktu Tuhan suruh saya ambil kuliah accounting, saya taat. Saya nggak tahu apakah hidup saya akan lebih baik atau tidak lebih baik. Saya pernah les sampai jam 1 subuh, saudara. Jam 7 udah mulai ujian. Ya, pulang les jam 1, jam 7 ujian. Hasilnya D. Ngulang, saudara. Pikir-pikir ngapain, mending tidur sekalian, kagok dan ngulang sama. Nggak lebih baik kayaknya hidup saya gitu, ikut janji Tuhan, harusnya kan excellent gitu kan. Wah, jadi siswa teladan, IPK summa cum laude gitu kan. Pak, pengennya begitu. Tapi kan ternyata janji Tuhan nggak begitu. Waktu kita jalanin ada susahnya. Berjalan tanpa blueprint. Saudara, tahun lalu saya dipercaya untuk membuka satu gereja di Mall Paris Van Java. Itu adalah bekas 2 studio bioskop yang bisa dijebol tengahnya. Nah, di tengah-tengah 2 studio itu ada sebuah tembok pemisah antar studio begitu ya. Nah, waktu kemudian kita mau sign kontrak, saya tuh harus memastikan bahwa kira-kira nanti kalau dijebol bisa atau tidak, runtuh atau tidak, betul nggak? Karena kan itu tiang pembatas, ya, full dengan tinggi 9 meter, panjangnya 20 meter, saudara. Tinggi 9 meter, panjang 20 meter. Saudara bayangkan dulu sejenak, oke ya? Ya mirip tembok Yeriko lah begitu, saudara ya. Nah, udah tinggi begitu, saudara, itu ditutup sama yang namanya peredam. Jadi nggak tahu isinya apa. Saya cuman berpikir itu isinya peredam biasa. Peredam gitu, peredam biasa. Ya udah, singkat cerita, saya ketemu sama manajer bioskop, saya tanya, Pak, ini isinya apa? Ah, nukieu mah peredam biasa, Pak. Oh,
Ada nggak blueprintnya? Wah Pak, nges ganti kontraktor 3 kali. Aduh, jadi saya bisa dapat apa? Ada apa gambar kerja pertama? Masih jadi tanah. Atuh percuma. Saya pengen tahu ini di dalamnya ada apa. Naon Pak, iya mah biasa, gampang. Babari Pak, babari. Oke, percaya, tanda tangan, saudara. Begitu dikelotok, dibuka, isinya apa saudara? Tembok cor. Tembok dicor, 9 meter kali 20 meter. Pipa WF 4 biji. Habim, segede-gede gaban. Saya ngahuleng saudara. Ilamun dirobohkeun moal runtuh bangunan. Lebar bentangan 25 meter, saudara bayangin. Sok ada yang ahli bangunan kan ya. Dan saya mah bukan. Saudara. Saya gelir, kamu ahli bangunan merenya. Gimana meren? Aduh, kalau di kan nggak mungkin kita kasih pintu sebelah ibadah di sini nonton. Kan nggak bisa. Kan harus jadi satu supaya bisa dapat tempat begitu kan. Mau nggak mau dirobohin saudara. Nggak ada blueprint, bingung. Tapi udah melangkah dengan iman saudara. Mulai dijebol sedikit. Bisa saudara ternyata. Aman. Kadang kita harus dipaksa Tuhan melangkah dengan cara yang tidak lazim. Tetapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi saudara nanti kalau mau mampir sana saudara nggak usah takut. Itu udah kita hitung ulang saudara. Itu bukan tetap berdiri karena ada malaikat yang menopang. Nggak ada saudara. Ternyata memang bisa dijebol saudara begitu. Ya, saya mau cari tuh orang yang ngomong tuh si manajernya. Namanya juga, jangan saudara. Saya mau cari itu orang, pindah saudara, ternyata dia cepet-cepet kasih sama saya, dia pindah keluar kota saudara. Saya nggak bisa kejar lagi. Saya cuma dikasih waktu 3,5 bulan harus ngejebol itu, ya itu kurang lebih luasan 500 meter, plus harus nambah wilayah 1.000 meter. Saya harus mulai bikin lagi partisi dan lain sebagainya, dikasih waktu cuma grace period 3,5 bulan. Itu mah proyek Roro Jongrang juga lewat saudara. Tahu proyek Roro Jongrang kan? Maling Kundang, 1 malam. Ini 3,5 bulan saudara, ngebongkar masang lagi, udah gak masuk akal. Tapi bersama dengan Tuhan, ikut blueprintnya Tuhan saudara, sekalipun gak ada, melangkah dengan iman. 3,5 bulan selesai, bisa dipakai ibadah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow saudara ya, luar biasa. Yang kedua, kita belajar apa? Percaya sebelum ada bukti fisik. Seringkali kita pengen lihat dulu Tuhan, baru saya percaya. Itu bukan iman. Percaya sebelum ada bukti fisik. Mengandalkan Tuhan seperti memberi persembahan, persepuluhan, persembahan khusus. Waktu gaji belum cukup. Tapi ini harus Tuhan yang dorong saudara ya. Jangan kemau-mauannya kita. Karena ada juga orang yang pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk transaksi di dalam rumah Tuhan. Saya kasih 10% supaya nanti Tuhan berkati 90%. Besok saya kasih 20% supaya nanti Tuhan kasih 200%. Itu kan hitung-hitungan saudara. Itu transaksional, itu jangan. Nggak boleh begitu. Kita memberi karena hati kita mengasihi Tuhan. Kita memberi dengan hati yang rela. Kita memberi dengan sukacita. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Dan kalau mungkin Tuhan dorong, belajar melepaskan. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan. Waktu itu masih tahun 2012. Gaji masih UMR, saudara ya. Pertama kali masuk jadi full time, belum jadi pendeta, cuman jadi tukang jaga studio musik, saudara ya, di GBI Aruna. Satu kali saya ketemu sama seorang gembala dari satu kota kecil di Sulawesi. Nah waktu itu gembala itu bilang, Pak, itu saya lihat mimbar sama ininya ya, bagus ya, satu set ya itu di Aruna ya. Oh iya bagus memang. Aduh coba kalau kita di desa itu punya, waduh kayaknya luar biasa. Oh oke Pak. Tiba-tiba hati saya terbakar, saya bilang oke Pak, consider it done. Waduh keren ya. Kalau ngomong consider it done tuh asik banget, coba saudara praktik sama saya. Consider it done. Ngomong naon eta teh. Anggap selesai consider it done tuh, maksudnya apa? Lu gak usah pusing, gua beresin, itu bahasanya. Consider it done. Beres, anggap apa? Gua beliin, pokoknya ada gitu kan, keren banget gitu. Waktu ngomong pede. Waktu nanya harga, saya tanya sama yang tukang bikin mimbar, berapa itu teh satu set? Ya kurang lebih 5 juta. 5 juta. Dulu gaji UMR teh 2 juta saudara. Aduh 2 bulan menyatu makan kan. Nggak mungkin saudara kan, aduh duit di mana. Tapi udah kandung ngomong, udah bikin lah. Bikin mah gratis.
ngambil bayar. Ya kan? Kalau nggak diambil-ambil keterlaluan. Bikin dulu lah, udahlah gimana nanti. Itu hari Jumat saudara, saya nggak bisa lupa. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ada sebuah ibadah doa, saya ada di backstage, di belakang panggung, tiba-tiba ada orang nyamperin saya. Orang ini bilang gini, Van, saya berkati Tuhan. Oh jangan, nggak usah. Terima berkati Tuhan. Diterima, dibuka aku saya. Berapa jumlahnya saudara? Berapa jumlahnya? 5 juta saudara, pas. Buat apa? Buat saya. Ya enggak, buat ditabur. Jadi ada roti, ada benih. Alkitab berkata di kitab Korintus, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Ulah pahili, benih dimakan, roti dimakan, teboga benih, moal bisa makan, saudara. Amin. Waktu Tuhan beri, kita harus tahu ini benih apa roti. Benih tabur, sekalipun duit di kantong lebih sedikit daripada benih yang ditabur. Amin. Yes. Muka-mukanya malaikat semua. Haleluya. Yang ketiga ya, terakhir. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Mungkin hari ini kita diajar untuk setia di tempat yang sementara. Mungkin kita masih kontrak, mungkin kita masih ngekos, mungkin kita belum punya bisnis sendiri, mungkin kita belum punya rumah pribadi. Belajarlah setia. Seperti Abram, waktu itu dia masih nomaden, pindah-pindah. Satu kemah ke kemah lain, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, berjalan sama Tuhan. Belajarlah untuk setia di tempat yang sementara. Karena saya percaya orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Amin. Jadi sekarang kalau masih kecil, setia aja, percaya. Nanti satu hari jadi besar bersama dengan Tuhan. Nah saudara, mengandalkan Tuhan itu artinya adalah merendahkan hati yang nyata. Karena hanya orang yang punya kerendahan hati yang berani mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah saudara, mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Kenapa Abram bisa mengandalkan Tuhan? Karena ini saudara, karena dia rela meninggalkan kendali penuh. Karena Abram rela meninggalkan kontrol. Seringkali sebagai saya orang yang dominan, saya pengen tahu segala sesuatu harus ada dalam kendali saya. Seringkali saya melakukan yang namanya micromanagement. Segala yang mikro, yang kecil-kecil, wah saya harus tahu semua. Mungkin kalau di sini, itu tukang parkir tadi dapat berapa total? Berapa? Dapat berapa dari uang parkir? Micromanaging tuh, sampai pengen tahu tuh detil-detil. Tadi tukang parkir dikasih makan apa, sama siapa? Wah, bahkan sampai hal-hal kecil semua harus tahu. Micromanaging. Saudara, saat seseorang terjebak dengan micromanaging, pengen mengendalikan segala sesuatu, yang akan terjadi adalah dia kehilangan kendali atas segala sesuatu. Karena seringkali Tuhan kita bekerja saat kita tidak bisa mengendalikan apapun. Betul nggak? Kapan kita lihat mujizat? Saat kita hilang kendali, betul? Hilang kendali akan kesehatan kita, Tuhan bisa kasih mujizat. Hilang kendali akan finansial kita, alami bangkrut, Tuhan bisa pulihkan. Saat kita hilang kendali itulah momen di mana kita bisa melihat Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Saya undang pemain musik, boleh? Saya selesai. Nah saudara, saya tutup dengan satu kata ini. Mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani artinya dengan bahasa Batak. Bukan bahasa Batak, suku Batak saudara ya. Ini namanya Batak dalam bahasa Ibrani. Saya minta dikunci ya. Ini II saya saudara. Yang belum tahu ini II saya, adik mama saya ini. Nah saudara, kata Batak itu artinya bukan sekedar percaya, tetapi menaruh seluruh berat tubuh kita pada sesuatu. Yang datang dengan keluarga, boleh? Saling menaruh berat tubuhnya sama sebelahnya, boleh praktekin? Nah, itu dia. Ringan enggak? Ringan enggak? Ringan. Enak enggak? Enak. Kalau saudara lagi beban hidup berat, apa yang paling enak? Tidur. Betul ya? Tidur, aduh ringan pisan. Kenapa? Semua beban tubuh kita ada di ranjang. Arti mengandalkan Tuhan bukan sekedar kita percaya. Percaya nggak? Percaya. Percaya api panas? Percaya. Udah kami percaya api panas.
Tapi bicara mengenai mengandalkan Tuhan artinya menaruh seluruh berat tubuh kita. Apa yang menjadi beban beratmu hari ini? Taruh semua sama Tuhan. Karena itulah artinya mengandalkan Tuhan. Abraham mengandalkan Tuhan. Abraham menaruh seluruh berat tubuhnya kepada Tuhan. Itu artinya kita tidak bersandar pada rencana kita, bahkan our backup plan. Perlu gak punya backup plan? Perlu, itu namanya hikmat. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Bukan kepada tabungan kita, bukan kepada deposito kita, bukan. Andalkan Tuhan. Amin. Sekalipun gak punya apa-apa, gak punya deposito, gak punya tabungan, andalkan Tuhan. Kesusahan satu hari cukup satu hari. Besok punya kesusahan lain. Jalan aja sama Tuhan. Jalan dulu aja. Sama-sama dan saya katakan jalan dulu aja. Jalan dulu aja sama Tuhan. Kita akan lihat mujizat terjadi. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, katakan Roh Kudus, Roh Kudus Ibu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Angkat imanmu, Allah Maha Kuasa. Kau yang bertahta di atas urusan umatmu. Kau Allah yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, firman-Mu hamba-Mu selesai sampaikan, tetapi Engkau Allah yang belum selesai. Engkau Allah yang sempurna, yang akan menyempurnakan setiap benih firman Tuhan.
Dan benih itu akan berakar kuat dalam kehidupan setiap kami. Iblis tidak bisa ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini kemudian akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Perjamuan kudus ya. Saya undang para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Saudara, kita mau masuk dalam perjamuan kudus, mari persiapkan hati kita. Saudara, banyak kali mungkin perjamuan kudus menjadi sebuah ritual agamawi yang kita anggap biasa. Tetapi kali ini saya mau ajak kita sama-sama sebelum melakukan perjamuan kudus, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, boleh bangkit berdiri. Saudara, mari kita merenungkan sejenak pada malam waktu Yesus diserahkan. Mari pejamkan matamu sejenak, bayangkan. Di malam terakhir yang kita gak pernah tahu sebagai murid Yesus, kita menyaksikan guru kita duduk bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu momen yang gak bisa kita lupain, tiba-tiba di malam itu Tuhan Yesus berdiri dan mulai memecah-mecahkan roti. Ada satu hal yang tidak biasa seperti yang dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Guru kita, Tuhan Yesus waktu itu, bercerita tentang kematiannya. Keadaan yang begitu senang, yang begitu damai, tiba-tiba berubah menjadi sebuah peristiwa yang sedih sekali. Karena kita mendengar sesuatu yang tidak kita harapkan. Bicara soal penderitaan, kematian, kayu salib. Bukanlah sesuatu yang kita mau dengar. Karena pada saat itu semua murid-murid yang lain pun mengharapkan Yesus hidup selama-lamanya. Sebagai guru, bahkan mau diangkat menjadi raja atas Israel. Tapi kali itu justru Yesus berkata, aku harus mati. Bahkan yang mengkhianatiku ada di antara kalian. Satu perasaan yang tidak bisa digambarkan. Karena di malam itu orang yang sangat dekat dengan dia justru menyerahkan dia dengan sebuah ciuman. Dan bukan saja itu, setelah malam itu lewat, setelah Yesus dituduh, difitnah, dihabisin malam itu, pagi-pagi benar Yesus sudah disiksa. Yesus dihabisin, Yesus dicambuk habis-habisan, disiksa habis-habisan, saudara. Bahkan cambuknya adalah cambuk berkail, yang waktu itu dihunjamkan kepada tubuh Kristus. Begitu ditarik darah dan daging itu keluar. Itu yang disebut dengan bilur. Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat bilur dengan kata jamak. Tidak pernah dikata bilur-bilur. Kenapa? Padahal bilur itu artinya adalah luka bekas dari cambukan. Karena yang terjadi adalah seluruh tubuh Yesus, depan maupun belakang, semua sudah hancur, tidak bersisa. Sehingga tidak bisa lagi disebut dengan banyak luka, tetapi semuanya adalah luka itu sendiri. Bilur adalah tubuh Yesus itu sendiri. Darah dan daging yang keluar, itulah tubuh Yesus. Dan itulah yang kemudian kita ingat, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk apa? Bukan cuma mengenang, tetapi menjadi satu dengan tubuh
dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Mari angkat imanmu waktu engkau makan ini. Waktu engkau mendengar firman ini, angkat iman waktu engkau mengunyah roti ini. Kau sedang mengunyah kesembuhan, pemulihan, kuasa engkau sedang kunyah. Masuk di dalam tubuhmu. Waktu engkau minum anggur, perlambangan darah Yesus, engkau sedang menjadi satu dengan DNA Kristus. Sehingga seluruh organ tubuhmu kemudian menjadi satu, dipulihkan, dinormalkan oleh darahnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan terburu-buru kunyah kesembuhanmu. Kunyah mujizatmu. Angkat imanmu. Itulah kesembuhan yang kau telan masuk di dalam tubuhmu. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, ucapkan syukur seperti engkau sudah terima apa yang kau doakan. Apapun keadaanmu hari ini, lihat dengan mata iman. Engkau yang membutuhkan kesembuhan, kau berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Engkau yang membutuhkan pemulihan keluarga, engkau katakan, terima kasih Tuhan, keluargaku sedang dalam proses pemulihan. Engkau yang membutuhkan pemulihan finansial, kau berkata, terima kasih Tuhan, finansialku sedang kau pulihkan. Apapun yang kau rindukan terjadi, minta dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, aku sudah terima kesembuhan. Terima kasih, aku sudah terima pembebasan. Terima kasih, aku sudah terima kelepasan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, hambamu selesai. Biar kau sendiri memeteraikan setiap perjamuan kudus yang boleh kami terima. Sehingga setiap kami yang sakit saat ini oleh bilur darah Yesus, kami sudah disembuhkan. Yang lemah kami sudah mendapat kekuatan. Yang putus asa kami sudah punya pengharapan. Yang sedang susah hati, Tuhan sudah beri penghiburan. Tuhan sudah memberi pengharapan yang baru bagi hubungan rumah tangga yang hancur. Terima kasih Bapa, Kau sudah memulihkan ekonomi kami. Kau sudah memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pulihkan, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan